Rektor Universitas Riau melaporkan mahasiswanya ke polisi karena membuat konten mengkritik biaya kuliah yang mahal. Pemirsa, tak bisa dipungkiri aura kapitalisme pendidikan tinggi kini menyeruak usai kampus negeri berganti status. Rilis Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,01 juta diantaranya merupakan lulusan universitas alias sarjana. Di tengah gempuran revolusi industri 4.0 dan pesatnya perkembangan teknologi, sistem pendidikan tinggi di Indonesia tetap berdiri. Namun, belum sepenuhnya berlari. Kampus-kampus kita dari Sabang hingga Merauke masih menyisakan berbagai masalah klasik dan modern yang saling bertumpuk. Di satu sisi, kita menuntut mutu akademik, di sisi lain kita kerap kehilangan substansi, komunikasi yang sehat, bahkan makna sejati dari kata perguruan tinggi. Apakah kuliah di Indonesia hari ini benar-benar mendidik? Ataukah sekedar menjadi ruang formalitas, penuh tugas, namun miskin makna? Halo, nama aku Ramada Maulana dari Universitas Mula Warman. Kali ini aku akan menyajikan pembahasan tentang kritik masalah dalam perkuliahan dan perguruan tinggi di Indonesia. Stay tune. Salah satu kritik paling fundamental terhadap perkuliahan di Indonesia adalah minimnya substansi dalam pembelajaran. Dalam banyak kasus, proses kuliah masih terjebak dalam model ceramah satu arah, tanpa ruang dialogis atau dialektika yang sehat antara dosen dan mahasiswanya. Menurut Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan asal Brazil, dalam bukunya Pedagogy of Oppress, sistem pendidikan yang menempatkan dosen sebagai penyimpan pengetahuan dan mahasiswa sebagai wadah kosong adalah bentuk pendidikan gaya bank. Pendidikan semacam ini tidak mendorong berpikir kritis, hanya menanamkan hafalan dan kepatuhan. Sayangnya, model ini masih sangat dominan di ruang-ruang kuliah Indonesia. Banyak ruang kuliah masih belum bertransformasi menjadi tempat pertukaran ide yang hidup. Presentasi materi sering berjalan satu arah, sementara kesempatan untuk menguji gagasan, melakukan debat sehat, atau memecahkan masalah nyata bersama masih jarang diberikan. Tanpa pengalaman belajar yang interaktif, kuliah beresiko menjadi sekedar konsumsi informasi, bukan proses pembentukan cara berpikir yang tajam dan adaptif. Masalah lain yang tak kalah serius adalah komunikasi akademik yang tidak sehat. Dalam banyak relasi, dosen dan mahasiswa masih ada jarak yang terlalu hierarkis. Ketika seseorang mahasiswa menyampaikan kritik atau opini yang berbeda, tak jarang ia dianggap tidak sopan atau melawan. Padahal, dalam teori komunikasi interpersonal dari Joseph De Vito, komunikasi yang efektif terjadi ketika ada keterbukaan, kesetaraan, equality, dan empati. Kampus seharusnya menjadi ruang paling bebas untuk berpikir, menyampaikan pendapat, dan melakukan kritik secara argumentatif. Namun, masih banyak budaya diam di kalangan mahasiswa, bukan karena tidak tahu, tapi karena takut dosen tersinggung. Jika kritik dianggap ancaman, maka pendidikan kehilangan arah. Kita tidak sedang membentuk intelektual, tapi justru menumbuhkan kepatuhan membabi buta. Di luar komunikasi dan substansi, kita juga harus bicara soal kurikulum yang stagnan. Banyak perguruan tinggi masih menggunakan materi yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini. Sementara, dunia berubah dengan sangat cepat. Kurikulum seolah berjalan lambat. Menurut teori human capital dari Gary Becker, pendidikan haruslah menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan siap kerja. Namun dalam realitasnya, banyak lulusan perguruan tinggi justru bingung menghadapi dunia kerja. Mereka pintar secara teori, tapi gagap dalam praktik. Hal ini diperparah dengan kurangnya pendekatan experiential learning, belajar lewat praktik langsung. Magang yang seharusnya menjadi jembatan antara dunia kampus dan dunia kerja, seringkali hanya formalitas. Tidak ada bimbingan yang serius. Tidak ada evaluasi yang mendalam.
Dan tentu, tak bisa dipungkiri, perguruan tinggi kini tak ubahnya seperti entitas bisnis. Biaya kuliah yang tinggi, uang pembangunan, pungutan tak jelas, semua membebani mahasiswa. Bahkan di perguruan tinggi negeri sekalipun, konsep pendidikan terjangkau kini memudar. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi hak, bukan privilege, karena kampus terlalu komersial, maka terjadi ketimpangan akses. Anak-anak dari keluarga tidak mampu, sekalipun cerdas, akan kalah sebelum bertanding. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, reformasi pedagogi. Kampus harus mulai membiasakan diskusi dua arah, membuka ruang kritik, dan mendorong metode pembelajaran kontekstual. Kedua, kaji ulang kurikulum, sertakan pelaku industri, komunitas, dan alumni dalam merumuskan kompetensi yang relevan. Ketiga, ubah kultur akademik dari yang hierarkis menjadi kolaboratif. Dan yang paling terpenting, pendidikan tinggi harus kembali ke akarnya, membebaskan manusia, bukan menundukkannya. Mari kita dorong kampus menjadi ruang merdeka untuk berpikir, berbicara, dan bertindak. Bukan sekedar ruang kuliah penuh slide dan absen. Jika kamu setuju, bantu sebarkan video ini agar lebih banyak yang sadar bahwa kita bukan hanya butuh kuliah, tapi butuh kuliah yang benar. Dan jika kamu punya pengalaman seputar perkuliahan yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Karena suara mahasiswa juga bagian dari perubahan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.